Untuk UGM, saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dinyatakan dikecualikan. Ya. Kemudian pada persidangan berikutnya, UGM wajib membawa yang pertama hasil uji konsekuensinya. Saya kasih 2 minggu ya, dari sekarang. Kemudian siapa yang hadir dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu. Jadi saya minta tidak internal UGM saja, harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini perwakilan masyarakat, untuk melihat sejauh mana informasi yang menurut UGM dikecualikan itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kepada publik, ya. Kemudian yang kedua, pada persidangan berikutnya UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan. Ya, majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM. Semuanya ya dibawa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat ASN dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga diberi kemudahan dalam mengais rezekinya sehari-hari ya, dan mendapatkan rezeki yang melimpah banyak, berkah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sidang KIP kemarin ibarat kiamat sugro ya hasilnya buat UGM. Kenapa demikian? Ya, seolah-olah UGM itu ditorpedo dengan tugas yang cukup berat, yaitu melakukan uji konsekuensi yang tidak tanggung-tanggung. Ada kalau menurut dari Bon Jovi ini ada 20 item ya. Kalau istilah ketua atau ketua majelis pada saat sidang pembukaan kemarin 17 November 2025 tersebut, itu adalah untuk item-item yang dikecualikan. Ya, ada beberapa yang bisa saya soroti. Yang kenapa saya mengatakan berat, karena uji konsekuensi tersebut juga harus melibatkan partisipasi publik dan disaksikan begitu ya secara terbuka. Beberapa item yang kemungkinan akan cukup sulit ya untuk UGM itu diantaranya adalah KRS setiap semester, KHS setiap semester juga ya. Tentu formatnya sudah berbeda, disesuaikan dengan pemutakhiran kurikulum yang mungkin pernah dilakukan oleh UGM. Apalagi sekarang kurikulum itu kan berbasis KKNI ya. Dan kemudian laporan kerja praktek atau KKN begitu ya, itu juga tidak mudah ya untuk dihadirkan. Entah seperti apa nanti sidang sekira awal Desember mungkin ya, karena pada saat kemarin sidang itu diberi waktu 2 minggu ya untuk melakukan uji konsekuensi untuk 20 item tadi ya, atau untuk item-item yang dikecualikan. Nah, seperti apa atau beberapa item yang kemarin atau harus dilakukan uji konsekuensi oleh UGM ini, kita akan coba tonton video yang saya ambil dari podcastnya channel YouTube Abraham Samad, di mana di situ podcast Bon Jovi ya, dengan host dari channel Abraham Samad Speak Up ini, yaitu Pak Lukas Luarso ya, merupakan inisiator dari Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi gitu. Di sana ada Pak Lukas, ada Bu Leoni Lydia, teman saya itu, kemudian ada Pak Ahyar gitu ya dari ITB kalau tidak salah. Kita coba tonton dulu dan lihat ada beberapa item yang sulit ya sepertinya ya. Ini merupakan sebuah tugas berat bagi UGM. Oke, kita tonton dulu. 20 jenis dokumen yang kita minta ke UGM ya. Jadi terbagi dalam 3 klaster dokumen. Kelas pertama adalah dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Jokowi ya. 1, ijazah asli ya. Kedua, salinan ijazah asli. Jadi yang pertama itu ijazah asli, maksudnya jika dapat ditunjukkan untuk diperlihatkan dan kita sentuh. Jadi misalnya kami diundang ke UGM atau dilihat gimana, dilihatkan dan bisa kita pegang untuk memastikan otentiknya. Nah itu, walaupun kita tahu itu tidak mungkin, tapi tetap kita ajukan. Itu permintaan dokumen pertama, yaitu ijazah asli. Kedua, salinan ijazah asli,
fotokopi dan scan berwarna. Harus berwarna. Itu nanti yang akan kita dapat dari KPU Pusat dan KPU Jakarta. Yang ketiga, transkrip nilai, transkrip akademik. Yang keempat, kartu rencana studi KRS dan kartu hasil tadi KHS. Nah, ini yang saya sebut ya, KRS itu harusnya kan tiap semester ada, dan ini cukup sulit kayaknya ya, karena ini kan harus asli ya. Kalaupun kopian tentu formatnya sudah berbeda. Biasanya di perguruan tinggi itu selalu ada pemutakhiran ya, termasuk KRS. Apalagi kalau sekarang kan sudah berbasis online ya untuk KRS ini. Tentu pada zaman sekira tahun 80-an sampai 85 itu ya, yang saya tahu kurikulum tuh waktu itu banyak menggunakan kurikulum tahun 82 ya, kebanyakan perguruan tinggi itu. Mungkin berbeda dengan yang sekarang yang sudah terjadi pemutakhiran yang cukup signifikan, terutama ketika sudah diberlakukannya sistem KKNI ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana tentu formatnya akan berbeda baik KRS maupun KHS-nya ya. Setiap semester. Yang kelima, laporan kuliah kerja nyata atau KKN. Yang keenam, laporan tugas akhir atau skripsi yang diserahkan sebagai bukti kelulusan. Ketujuh, surat tugas pembimbing dan berita acara sidang tugas akhir. Nah, ini juga agak sulit ya. Kalau pengarsipan tidak bagus, surat tugas pembimbing bisa saja tercecer ya. Dan berita acara sidang begitu, itu juga saya tidak tahu apakah pada tahun itu berita acaranya sama dengan yang sekarang, tapi biasanya suka ada pemutakhiran ya. Terkadang mungkin yang terkini dengan sekitar tahun 80-an tadi, 85 ya, karena sidangnya kemungkinan tahun 85 ya Pak Jokowi ini kalau benar ya. Kalau benar, ini tidak mudah bagi UGM, berat sekali ini ya. Kedelapan, surat keputusan yudisium, bukti pendaftaran yudisium, dan buku wisuda. Nah, ini agak sulit karena UGM sendiri sudah mengaku bahwa tidak ada surat keputusan atau SK yudisium. Yang ada tuh cuma transkrip nilai yang merupakan prasyarat untuk masuk di yudisium ya, untuk persyaratan wisuda biasanya. Jadi kalau saya lihat bahwa saya agak pesimis ya, UGM mampu menghadirkan item-item yang disebut oleh Mas Lukas tadi ya. Cuman kan saya tidak tahu ya, kalau ini berjalan normal berat bagi UGM. Tapi kalau ada kekuatan lain yang mempengaruhinya, dan seperti kita ketahui bahwa ada tekanan juga ya pada majelis komisioner kemarin, diantaranya dari Laskar Cinta Jokowi yang akan melaporkannya ketua ini ya, Bu Rospita ya. Jadi karena item ke-8 itu terdiri dari 3, sebenarnya permintaan dokumen kita lebih dari 20 sebenarnya. Kemudian yang itu tadi klaster A, yang klaster B, dokumen terkait pencalonan Jokowi sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI. Jadi yang ini nomor 9, dokumen terkait permintaan legalisir ijazah dan arsip pertinggal pada setiap pencalonan tersebut. Ya, ini bisa UGM hadirkan melalui sebuah buku induk legalisir ya. Biasanya mahasiswa lulusan atau alumni yang akan melegalisir itu mengisi daftar apa ya, absensi lah ya, di buku induk ya, pada tanggal sekian, jam sekian, bahkan ditandatangan di situ. Ini harus ada ya. Kemungkinan itu yang diminta oleh Bon Jovi ini ya. Kemudian 10, dokumen terkait permintaan verifikasi dari KPU Kota Solo, KPU Provinsi DKI, dan KPU Pusat terkait pencalonan Jokowi, termasuk arsip salinan ijazah yang diverifikasi dan dokumen hasil verifikasi. Sekarang klaster C, yaitu prosedur dan kebijakan resmi UGM, yang nanti kita sebut sebagai SOP, Standar Operasional Prosedur ya. Jadi nomor 11, kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan tadi. Ini kurikulum ini yang dimaksud adalah kurikulum pada saat
Pak Jokowi ya kuliah gitu ya di UGM mulai tahun 80 ya. Jadi kurikulumnya berbeda dengan sekarang pasti. Sekarang itu kurikulum berbasis KKNI ya. Dan setiap perguruan tinggi biasanya melakukan sebutlah sebagai pemutakhiran berkala kurikulum itu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan industri, ya kan. Nanti alumninya bisa bekerja sesuai dengan permintaan atau kebutuhan industri yang ada di kita, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kurikulum ini tidak mudah ya. Kurikulumnya berbeda ya, tapi pasti ada ya arsip kurikulum pada saat Pak Jokowi kuliah. Misalnya ya seperti itu, pasti ada ya arsip kurikulumnya sebelum dimutakhirkan. Ketika Jokowi kuliah itu kurikulumnya di Fakultas Kehutanan seperti apa? Yang ke-12, SOP dan aturan DO, aturan dropout pada masa yang bersangkutan tadi. Ya. Ini udah jelas kemarin nggak ada ya. Kemarin nggak ada SOP. Mungkin kalaupun ada dibuat dulu SOP-nya. Jadi nggak mungkin lah kalau kemarin kan sudah ngaku ya nggak ada SOP di masa itu, bahkan sampai sekarang. Jadi kalaupun ada ya dibuat dulu SOP-nya dalam 2 minggu sejak terhitung sejak 17 November yang lalu. Jadi sekarang tinggal seminggu lagi, nggak ada ya SOP. Kemudian nomor 13, SOP dan aturan KKN pada masa yang bersangkutan tadi. Yang ke-15, SOP dan aturan pendaftaran wisuda pada masa yang bersangkutan tadi. Ke-16, SOP penanganan data akademik termasuk berkas yang dihasilkan pada setiap alur proses akademik. Ke-17, SOP penyerahan, pengelolaan, dan publikasi skripsi di perpustakaan. Ke-18, SOP dan aturan peminjaman akses skripsi yang tersimpan di perpustakaan. Nah, ini harusnya ada ya, harusnya ada catatan atau pencatatan di perpustakaan, baik prosedur peminjaman, pengembalian dan lain sebagainya. Hanya saja tidak dalam bentuk SOP kalau yang saya dengar kemarin di sidang ya. Jadi harus dibuat dulu sepertinya ini oleh UGM ya. 19, SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Yang ke-20, SOP penanganan permintaan verifikasi ijazah oleh pihak eksternal seperti misalnya KPU, Bawaslu, penyidik, pengadilan pada saat permintaan itu diajukan. Dan itulah 20. Jadi untuk menyusun 20 ini kan kita perlu merumuskan rapat-rapat. Ini sifatnya akumulatif ya. Jadi kalau ada satu yang tidak dia penuhi tahapannya Jokowi, berarti dipertanyakan apakah dia pernah. Betul, ya. Jadi kenapa kita mengajukan permohonan informasi dan dokumen sedetil ini? Karena kita ingin memastikan kalau semuanya bisa dipenuhi, kita berarti bisa membantu Jokowi, membebaskan Jokowi dari segala tuduhan. Bagus ya tujuan dari Bon Jovi ini. Jadi ingin membantu Pak Jokowi untuk membebaskan dari semua tuduhan yang sekarang lagi gencar-gencarnya ya dilakukan oleh Mas Roy Suryo CS gitu ya, Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Tujuannya sangat mulia ya untuk membantu. Tapi saya soroti bahwa tugas UGM ini bukanlah tugas yang ringan ya, terutama terkait dengan beberapa hal. Kalau SOP diminta, SOP pada saat zaman Pak Jokowi nggak ada, udah jelas jawabannya ya. Entah jawaban itu sudah final atau tidak ya, saya kurang tahu. Tapi yang paling saya soroti itu adalah KRS ya, KHS. Karena kan nanti KRS selain formatnya berbeda, mungkin kertasnya juga berbeda, bahkan pengetikan jenis font dan sebagainya juga berbeda tuh di KRS ya dengan sekarang. Ya kan, apalagi ada juga spekulasi skripsi yang fontnya dalam bentuk atau jenis Times New Roman gitu ya, yang menurut penjelasan dari Pak Tono Saksono, Profesor Tono Saksono, bahwa di Amerika saja tahun 80 belum ada ya Times New Roman, 85 belum ada tahun tersebut itu Times New Roman ya untuk fontnya.
apalagi di Indonesia ya. Saya sendiri ya, kalau saya sih sudah ada ya pada saat penyusunan tugas akhir ya, sudah banyak, sudah berbagai font tuh sudah ada gitu ya, Arial dan lain sebagainya. Tapi zaman Pak Jokowi itu menyusun tugas akhir di tahun mungkin 84-85 begitu tuh belum ada sepertinya kalau menurut penelusuran saya juga ya. Apalagi ada penjelasan dari Pak Profesor Tono Saksono. Nah, yang saya soroti itu ya tadi ya, KRS, KHS itu kan kertasnya juga lain, formatnya lain, kemudian juga transkrip nilai juga bisa lain tuh formatnya ya. Antara tahun 85 sebagai syarat untuk yudisium, untuk wisuda, untuk syarat sidang bahkan gitu ya. Itu formatnya bisa berbeda. Jadi kalau dibuat juga susah. Bukan susah membuatnya, gampang membuatnya, tapi ya itu tadi kertasnya dari sebenarnya kalau itu asli ya, dan kalau difotokopi kan pasti ada aslinya ya. Fotokopi dari berkas yang lama dengan yang baru kan juga beda ya. Jadi ya ini ibarat kiamat sugro ya bagi UGM. Berat ini ya sebenarnya, tapi karena nanti sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan, mungkin sudah masuk ke substansi tetapi tertutup sifatnya, dan entah apa nanti yang akan bermain, karena saya pesimis UGM bisa memenuhi semua uji konsekuensi dari 20 item tersebut. Rasanya sulit ya kalau semua bisa dipenuhi. Kemungkinan besar banyak yang tidak bisa dipenuhi, tapi tentu entah ada sanksi atau tidak, saya tidak tahu sampai kemana kewenangan dari persidangan KIP ini. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan semua tabir ini cepat terkuak. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih juga untuk yang subscribe. Semoga sehat selalu. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.